Bab 1. Ayo, sebuah sistem. Pada suatu malam hujan di Valencia, suara lari terdengar di lapangan terdekat. Ada seorang anak laki-laki yang tanpa kehabisan napas masih mengejar bola meskipun tampak seperti dia bisa pingsan kapan saja. Dia tampak linglung, seolah mencoba melupakan sesuatu, tetapi tidak berhasil. Dia terbangun karena kecelakaan yang terjadi di dekatnya. Akhirnya berhenti, Izan menyadari bahwa jika dia tidak beristirahat, dia mungkin pingsan atau, lebih buruk lagi, cedera, yang merupakan mimpi buruk bagi pesepak bola manapun, terutama ketika dia masih sangat muda. Anak laki-laki itu duduk dengan air mata berlinang. Kini setelah keringatnya sedikit mengering, orang bisa melihat wajahnya yang agak Asia dengan fitur-fitur yang sangat halus yang bisa dengan mudah dianggap sebagai seorang idola. Ciri khas Izan adalah matanya yang berwarna biru, hal yang sangat langka untuk orang keturunan Asia. Meskipun ia berusaha terlihat tenang, penyesalan dan kekecewaan terpancar di wajahnya. Ia baru saja diberitahu oleh klub mudanya, yaitu Akademi Sepak Bola Valencia, bahwa mereka akan melepasnya di akhir musim karena ia tidak menunjukkan potensi apapun. Hal ini biasanya terjadi hanya ketika seseorang menginjak usia 18 tahun dan tidak menunjukkan harapan apapun. Tetapi sekarang ketika menginjak usia 15 tahun, Izan dipecat karena ia tidak menunjukkan kemajuan atau harapan. Sebaliknya, performanya justru semakin memburuk. Izan tampil buruk di Liga Junior dan sejauh ini merupakan salah satu pemain terburuk di liga tersebut. Klub tersebut masih dapat menunggu Izan menjadi dewasa, tetapi karena pemotongan anggaran baru-baru ini dalam program pemain muda, pemain yang tidak menunjukkan kemajuan atau harapan harus diberhentikan, dan Izan terperangkap dalam hal ini. Ia duduk di sana merenung dan menyimpulkan bahwa masih ada waktu karena musim baru saja dimulai. Saat Izan berdiri, ia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Izan lalu teringat saat menonton video di YouTube yang menceritakan kepadanya bahwa saat hujan dan rambutmu berdiri tegak, itu artinya kamu dalam bahaya tersambar petir. Tepat saat dia hendak bergerak, sesuatu menyambar tubuhnya dan menyebabkan dia pingsan. Ivan berbaring di sana dan pulih setelah beberapa saat tetapi tidak bisa berdiri. Host diamankan. Hah! Izan melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun di sekitarnya. Wah, aneh, kata Izan. Saat Izan hendak mengabaikan suara itu kembali terdengar. Sebuah suara netral berbicara. Program, urutan dimulai dari 3, 2, 1. Lalu hening sejenak. Izan mengira ia akan pergi kalau saja suaranya tidak kembali lagi. Sistem dimulai. Sistem menyambut tuan rumah ke rangkaian legenda. Apa-apaan ini? Seru Izan. Bab 2, kita bangun. Izan melihat sekeliling sebelum menatap layar transparan di depannya. Ia memandang layar itu karena ia melihatnya seperti layar pertandingan sepak bola tertentu. Izan melihat benda bersinar berbentuk kotak hadiah dan mencoba menekannya tetapi jarinya hanya melewatinya. Apakah tuan rumah ingin membuka paket hadiah permulaan? Sistem berbicara. Ya, jawab Izan masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Sistem membuka bungkusan itu dan tak lama kemudian, kata-kata muncul di layar. Paket pemula-pemula. 10 poin stat ke atribut yang dipilih. 5 poin stat ketiga atribut yang dipilih. 1 bintang kaki lemah. 1 gerakan keterampilan bintang. Oh, ini persis seperti FIFA, seru Izan. Sebelum Izan sempat bertanya lebih jauh, sebuah mobil berhenti di pinggir lapangan. Miura, panggil sebuah suara perempuan. Izan melihat ibunya di dalam mobil. Izan segera mengambil barang-barangnya dan bola sebelum berlari menuju mobil. Dia sampai di sana dan melemparkan tasnya di kursi belakang sebelum duduk di kursi depan. Bagaimana latihannya, Miura? Tanya ibu Komi Izan. Bagus, Bu, kata Izan kepada ibunya dalam bahasa Jepang tanpa menceritakan apa yang terjadi hari ini karena ia merasa itu hanya akan menambah kekhawatiran ibunya. Komi pindah ke Spanyol saat berusia 24 tahun. Ia menikah dengan ayah Izan pada usia 27 tahun dan melahirkan Izan setahun kemudian. Pernikahan itu berlangsung cukup lama hingga ayah Izan meninggal 5 tahun setelah Izan lahir. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan telah meninggalkan asuransi yang dapat digunakan untuk merawat Izan dan adiknya yang saat itu berusia 3 tahun, Hori. Sebagai seorang ibu tunggal, Komi melakukan apapun yang ia bisa untuk membuat anak-anaknya bahagia dan sejauh ini ia telah melakukannya dengan baik. Izan tersenyum padanya saat mereka pulang. Izan terbangun saat mobil berbelok memasuki jalan masuk. Karena ingin sekali mencoba sistemnya, ia segera mengambil beberapa barang belanjaan beserta tasnya sebelum masuk ke dalam.
Ia meletakkan barang-barang belanjaan itu di atas meja sebelum naik ke atas. Tepat saat ia hendak mengambil belokan terakhir ke kamarnya, ia bertemu dengan adiknya, yang memanggilnya keluar, menceritakan tentang pertemuannya dengan gurunya, Nona Lauren. Ia mengangguk sebelum bergegas masuk ke kamarnya. Hori, adik Izan, turun sedikit terkejut. Ada apa dengannya? Tanyanya. Kenapa? Tanya Ibu Komi Izan setelah mendengar Hori berbicara. Yah, kebanyakan setelah latihan, dia merasa agak lesu, tapi kali ini, dia kelihatan bersemangat dan bersemangat. Komi menatap tangga sejenak sebelum meminta Hori membantunya menyiapkan makan malam. Izan menutup pintu di belakangnya. Dia masuk ke kamar mandi dan membasuh diri terlebih dahulu. Setelah selesai, dia duduk di tempat tidurnya dengan kaki disilangkan sebelum berkata, "Sistem." "Ya tuan rumah," sistem menjawab setelah beberapa saat. "Bisakah saya melihat statistik saya?" kata Izan yang dibalas sistem dengan menampilkan statistiknya di layar permainan seperti FIFA dengan informasinya terlampir. Info pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 6 bulan sampai 15. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, tidak ada nilai. Peringkat pemain, 53/100. Potensi, 77. Stats. Percepatan, 65. Kecepatan lari cepat, 69. Kelincahan, 58. Saldo, 56. Melompat, 49. Reaksi, 49. Daya tahan, 65. Kekuatan, 57. Posisi, 50. Visi, 57. Kontrol bola, 55. Menyeberang, 55. Menetes, 55. Selesai, 50. Umpan pendek, 55. Umpan panjang, 45. Kekuatan kaki lemah, 2 bintang. Gerakan keterampilan, 3 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, penyelesaian 40%. Wow, seru Izan. Selain kecepatan dan stamina, yang lumayan untuk usiaku, dan beberapa atribut yang lumayan, sisanya benar-benar sampah sampai aku tak bisa membayangkan bagaimana aku ingin menjadi pemain pro. Izan melihat statistik kekuatannya dan mulai bertanya-tanya apakah menjadi bek kiri adalah posisi yang baik untuknya. Meskipun dia tahu ada bek sayap yang tidak bagus dalam bertahan, mereka setidaknya bisa menciptakan peluang, tetapi dia tidak punya apapun yang bisa membantunya. Izan memutuskan untuk mendistribusikan poin statistiknya. Untuk poin statistik ke-10, ia memutuskan untuk menggunakannya pada dribbling, yang meningkatkannya dari 55 menjadi 65. Ia juga harus memilih 3 atribut, yang ia pilih, visi, umpan silang dan kontrol bola, yang meningkat menjadi 62, 60 dan 60. Setelah itu, ia menggunakan kaki lemah bintang ke-1 dan jurus keterampilan, yang juga meningkat menjadi kaki lemah bintang 35 dan jurus keterampilan bintang 45. Setelah ini, atribut Izan terlihat sedikit lebih baik. Sistem mengubah info pemainnya. Info pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 2 bulan sampai 15. Tinggi, 175 cm 58. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, seorang pemain muda yang cukup baik. Posisi pemain, bek kiri. Potensi, 80. Stats. Percepatan, 65. Kecepatan lari cepat, 69. Kelincahan, 58. Saldo, 56. Melompat, 49. Reaksi, 49. Daya tahan, 65. Kekuatan, 60. Posisi, 50. Visi, 62. Kontrol bola, 60. Menyeberang, 55. Menetes, 65. Selesai, 50. Umpan pendek, 55. Umpan panjang, 45. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Gerakan keterampilan, 3 bintang.
Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, penyelesaian 40%. Izan melihat rating pemainnya naik dari 53 menjadi 57. Izan sangat gembira. Izan melihat informasi baru telah ditambahkan di bawah info pemainnya, yaitu kategori potensi, yang menggambarkan kemampuan yang dapat dicapai seorang pemain. Sistem, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang kategori potensial? Kata Izan. Potensi. Ini menggambarkan kemampuan sepak bola yang dapat dicapai seorang pemain. Potensi 70-74 pemain biasa-biasa saja. Potensi 75-80 pemain yang bagus. Potensi 81-85 pemain bagus. Potensi 86-89 pemain hebat. Potensi 90-92 pemain kelas dunia. Potensi 93-96 pemain legendaris. Potensi 97-99 alien. Sistem telah memberikan semua informasi. Ivan menyeringai dan berkata, jadi, aku punya potensi untuk menjadi pemain yang lumayan. Tidak, itu tidak akan berhasil. Dengan sistem ini, aku akan menjadi alien. Miura turun untuk makan malam, kata Komi, menyadarkan Izan dari monolognya. Baik, Bu, jawab Izan sebelum turun untuk makan. Bab 3. Dia adalah segalanya. Izan bangun pagi keesokan harinya dan membuat sarapan untuk dirinya sendiri sebelum menuju lapangan terdekat. Ia sangat ingin menguji bagaimana peningkatan statistiknya memengaruhi permainannya. Waktu menunjukkan pukul 6.13 ketika ia tiba di lapangan. Setelah tiba di lapangan, Izan berganti pakaian di pinggir lapangan sebelum menuju ke lapangan. Ia kemudian berkata, sistem, sebelum layar tembus pandang itu muncul kembali. Sistem kemudian berbicara. Pengguna tidak perlu berbicara terus-menerus karena kami tidak ingin Anda dikira orang gila. Tetapi tuan rumah harus berkomunikasi melalui telepati karena sistem dapat mendengar pikiran Anda. Oh, agak meresahkan kau bisa membaca semua pikiranku. Tapi oke, dan bukankah agak aneh selalu memanggilmu sistem, kata Izan. Itu pilihan pengguna, kata sistem itu. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Max, kata Izan, dan saat itu, sistem itu berubah menjadi suara maskulin yang terdengar familiar bagi Izan. Sistem, kenapa suara ini? Tanya Izan, yang dijawab oleh sistem, itu suara familiar yang kutemukan di alam bawah sadarmu, jadi aku mengambilnya. Kalau tuan rumah tidak menyukainya, aku bisa mengubahnya. Enggak apa-apa, kata Izan sambil tersenyum agak sedih. Baiklah, Max, posisi apa yang paling tepat untukku menggunakan bakatku? Tanya Izan. Melihat beberapa atribut Anda seperti kecepatan dan umpan silang, Anda bisa bertransisi menjadi pemain sayap. Sementara dengan atribut seperti visi yang baik dan kontrol bola yang baik, Anda juga bisa memilih gelandang tengah yang lebih stabil. Menurut pendapat saya, janganlah kita puas dengan satu posisi saja karena tim atau pelatih masa kini lebih menyukai keserbagunaan. Jadi, saya sarankan Anda untuk memilih posisi penyerang sayap gelandang serang, kata sistem tersebut. Oke, tapi bagaimana caranya? Tanya Izan. Max menjawab, sistem akan memberikan tugas harian yang harus diselesaikan dan akan mengeluarkan misi pertandingan dan misi musiman di awal setiap pertandingan atau musim. Sistem akan mengeluarkan tantangan tertentu karena situasi yang Anda hadapi dan juga beradaptasi dengan situasi seperti situasi saat Anda cedera dan harus absen sepanjang musim. Meskipun, dengan cairan cedera, saya ragu Anda akan mengalami situasi seperti itu. Cairan cedera? Tanya Ivan. Kamu bisa mengakses toko sistem setelah naik ke level 2, meskipun beberapa item tidak akan tersedia. Bagaimana cara membeli barang-barang ini? Tanya Izan, yang dijawab Max. Dengan menyelesaikan tugas dan misi, sistem akan menghadiahimu poin legenda, yang merupakan mata uang sistem, dan beberapa misi juga akan memberimu poin statistik untuk meningkatkan statistikmu. Mata uang tersebut juga dapat digunakan untuk membeli jurus keahlian yang ditentukan oleh jumlah bintang yang dimiliki sifat jurus keahlian Anda. Saat ini, Anda memiliki 4-5 bintang pada gerakan keterampilan, yang berarti Anda dapat membeli dan mempelajari gerakan keterampilan hingga bintang 4. Izan mengangguk memahami cara kerja sistem hingga titik ini. Pengguna tidak perlu khawatir karena pada akhirnya Anda akan mengetahui fungsi-fungsi lain dari sistem ini, kata sistem setelah membaca pikiran Izan. Baiklah, kalau begitu, apa yang saya tahu? Saat itu layar biru muncul. Program penyerang sayap hibrida gelandang serang. Mengalahkan boneka 20. Ini berarti berlari sambil membawa bola dan menghindari boneka sambil menembak ke dalam gawang. Meningkatkan kontrol bola dan sedikit penyelesaian. Sprint pendek 15.
Ini berarti berlari dengan kecepatan tinggi untuk jarak pendek. Meningkatkan akselerasi dan kecepatan sprint. Penalti 15, ini melibatkan tendangan penalti. Meningkatkan kemampuan mengambil penalti. Operasi kerucut 40, 5M ini melibatkan mengoper bola ke kerucut. Meningkatkan umpan pendek. Melewati tempat sampah 20, lebih dari 15M. Ini berarti melewati tempat sampah. Meningkatkan passing jarak jauh. Lari di sekitar lapangan 15, meningkatkan stamina. 1 lawan 1 penyelesaian 10, ini melibatkan penyelesaian 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Meningkatkan penyelesaian. 1v1 take-ons 5, ini memerlukan satu situasi 1 lawan 1 dengan pemain. 1v2 take-ons 5, ini memerlukan situasi 1 lawan 2 pemain. 1v3 take-ons 5, ini memerlukan situasi 1 versus 3 pemain. Hadiah, ramuan pemulihan kelas C. 500 poin legenda, bonus pemula berlangsung selama 1 minggu. 3 poin stat selama 1 minggu. Akan kembali ke J2 poin setelah minggu permulaan. Jadi begini, gumam Izan. Saya sarankan tuan rumah segera memulai karena hanya tersisa 2 minggu lagi sampai dimulainya Liga Pemuda, ujar sistem. Dengan itu, kerja keras selama 2 minggu pun dimulai. Bab 4, menjadi lebih baik. Suara napas terengah-engah terdengar saat Izan berlari mengelilingi lapangan. Ding, host telah menyelesaikan tugas. Dia akhirnya berhenti setelah mendengar suara ini sambil masih berusaha mengatur napas. Setelah beberapa detik, napasnya kembali stabil. Ia mendongak dan melihat layar lagi. Info pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 1 bulan sampai 15. Tinggi, 1,78 m, 587. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, seorang pemain muda yang cukup baik. Peringkat pemain, 57/100. Posisi WFAM. Potensial, 80. Poin legenda, 3.500. Poin statistik, 44. Statistik. Percepatan, 67. Kecepatan lari cepat, 69. Kelincahan, 58. Saldo, 56. Melompat, 49. Reaksi, 49. Daya tahan, 65. Kekuatan, 43. Posisi, 53. Visi, 64. Kontrol bola, 60. Penyeberangan, 60. Menggiring bola, 65. Penyelesaian, 50. Umpan pendek, 55. Umpan panjang, 50. Akurasi tendangan bebas, 67. Tembakan jauh, 45. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Jurus skill, 4 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, 85% penyelesaian. Tingkat sistem, 1, 1000 LP ke LV2. Poin statistik 35, O9. Izan menatap info pribadinya dan bangga dengan poin LP dan poin statistik yang telah dikumpulkannya selama 2 minggu terakhir. Selama minggu pertama ia telah mengetahui bahwa sistem memberi penghargaan atas usaha ekstra yang dilakukan dalam latihan saat paket pemula atau starter aktif. Tetapi setelah minggu pertama paket pemula aktif, sistem tidak memberi penghargaan atas poin LP atau poin stat ekstra. Sekarang mari kita bagikan poin statistiknya dulu, kata Izan sambil tersenyum. Izan menambahkan 3 poin statistik untuk akselerasi sebelum menambahkan 1 poin statistik untuk kecepatan sprint. Dia menambahkan 3 poin statistik untuk kelincahan, lompatan, reaksi, dan posisi. Izan merasa puas dan tersenyum. Ia melanjutkan dan menambahkan 4 poin statistik untuk keseimbangan, 5 untuk penyelesaian, 5 untuk tembakan jarak jauh, 4 untuk kekuatan yang menurut Izan krusial jika ia berada dalam situasi di mana ia perlu memegang bola. Izan melihat bahwa dia masih memiliki poin tetapi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sistem menyarankan host menambahkan sisanya ke long passing, Max yang terdiam beberapa saat berbicara. Izan kemudian teringat dan melihat betapa buruknya statistik umpan jarak jauhnya. Ia segera menambahkan poin yang tersisa ke umpan jarak jauhnya.
Setelah ini, poin stat tersebut hilang dan Izan tidak dapat menahan rasa bangga terhadap dirinya sendiri setelah melihat statnya yang ditampilkan di layar. Info pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 1 bulan sampai 15. Tinggi, 1,78 m, 587. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, prospek pemuda. Peringkat pemain, 62/100. Posisi WFAM. Potensial, 87. Poin legenda, 3.500. Poin statistik, 0. Statistik. Percepatan, 70, OI3. Kecepatan lari cepat 70, O1. Kelincahan, 61, E3. Saldo, 60, OI4. Melompat 52, O3. Reaksi 52, O3. Daya tahan, 65. Kekuatan, 47, OI4. Posisi, 56, O3. Visi, 64. Kontrol bola, 60. Penyeberangan, 60. Menggiring bola, 65. Penyelesaian, 60, U5. Umpan pendek, 55. Umpan panjang, 60, U10. Akurasi tendangan bebas, 67. Tembakan jarak jauh, 50. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Jurus skill, 4 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, 85% penyelesaian. Setelah Izan selesai membagikan poin stat, dia merasakan gelombang mengalir melalui tubuhnya yang membuatnya merasa segar. Ia juga melihat bahwa sistem penilaian terhadap dirinya kini telah berubah menjadi prospek muda. Izan hendak memperbarui sistemnya ketika ia mendengar klakson mobil. Ibunya, Komi, telah tiba untuk menjemputnya. Ia kembali mengemasi barang-barangnya dengan cepat dan berlari menuju mobil. Ia masuk ke dalam mobil dan setelah mengobrol sebentar dengan ibunya, perjalanan pulang menjadi sunyi. Izan keluar dari kamar mandi dengan handuk di kepalanya. Sambil mengeringkan badan, ia mengamati tubuhnya dan otot-otot serta paha depannya yang terbentuk sempurna. Ia merasa senang karena latihan yang telah ia jalani tidak sia-sia. Beberapa minggu terakhir terasa seperti pengulangan, dan kini ia tak sabar untuk menguji kehebatannya yang baru ditemukan melawan lawan sungguhan. Ia duduk di tempat tidurnya yang disebut Max. Ya Izan, jawab sistem itu. Apakah ada implikasi jika saya memperbarui sistem? Tanya Izan. Ya, sistemnya offline selama 10 jam saat melakukan pembaruan, tapi selain itu tidak ada implikasi lain, jawab sistem. Izan agak kesal karena sistem akan offline selama 10 jam saat melakukan pembaruan. Sebab, Izan khawatir sistemnya tidak bisa online lagi. Baiklah, kurasa aku harus menunggu sebentar, kata Izan lalu memerintahkan sistem untuk memperbarui dirinya sendiri. Pembaruan sistem dimulai dan offline di 3, 2, 1. Semoga berhasil. Izan menatap kosong sebelum memanggil sistem yang tidak ada tanggapannya. Dia turun dan mengambil susu dari lemari es lalu kembali lagi tanpa tahu harus berbuat apa untuk menghabiskan waktu karena baru pukul 6.45 malam. Dia turun lagi untuk menonton TV tetapi melihat saudara perempuannya dan ibunya bermain Uno dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk tidur. Ia jatuh di tempat tidurnya dan mencoba tidur, tetapi tetap tidak bisa. Izan merasa gugup untuk latihan besok. Izan berpikir, bagaimana kalau besok ia gagal? Setelah beberapa saat, ia pun tenang dan berpikir, dengan sistem dan latihan yang telah ia jalani selama beberapa minggu terakhir, ia tidak akan gagal. Ia berbaring lagi tetapi kali ini kelelahan yang ia alami sepanjang hari akhirnya menimpanya. Ia menguap sebelum menutup mata. Komi membuka pintu beberapa saat setelah Izan tertidur dan menatap putranya sejenak sebelum akhirnya pergi tidur. Izan bangun sekitar pukul 6 dan memutuskan untuk melakukan beberapa rutinitas yoga yang telah direkomendasikan oleh sistem beberapa waktu lalu. Setelah rutinitas itu, ia pergi ke kamar mandi dan mandi. Setelah itu, ia mengeringkan badan dan mengenakan baju olahraga sebelum memakai sandalnya. Dia memastikan untuk memeriksa apakah dia telah mengemas semua yang dibutuhkan untuk pelatihan. Izan biasanya tidak begitu teliti saat berkemas,
Tetapi dia merasa gugup untuk latihan hari ini dan perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan rasa gugupnya agar pikirannya tidak tegang untuk sementara waktu. Setelah Izan selesai, dia duduk sebelum dia ingat bahwa pembaruan sistem akan selesai sekarang mengingat jangka waktu yang diberikan sistem. Max, panggil Izan. Tak lama kemudian, sistem membalas, ding, pembaruan telah berhasil diselesaikan. Memuat antarmuka baru. Layar biru muncul sekali lagi. Meskipun kali ini layarnya terlihat sedikit tajam dan lebih terorganisir. Info pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 5 bulan sampai 15. Tinggi, 1,78 m, 5,87. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, prospek pemuda. Peringkat pemain, 62/100. Posisi WFAM. Potensial, 87. Poin legenda, 2.500. Poin statistik, 0. Statistik. Kecepatan, 70. Kontrol tubuh, 57. Kesadaran spasial, 60. Teknik, 63. Penembakan, 59. Lulus, 60. Kekuatan tubuh, 62. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang 5 bintang. Deskripsi, menunjukkan kekuatan dan efektivitas kaki yang lemah. Gerakan keterampilan, 4 bintang 5 bintang. Deskripsi, mempermudah pembelajaran suatu keterampilan. Semakin tinggi jumlah bintang, semakin mudah dipelajari. Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, 85% penyelesaian. Toko sistem. Keterampilan. Obat pengkondisi. Cairan pemulihan. Izan melihat antarmuka baru dan juga melihat toko sistem. Jika host ingin melihat atributnya, ia harus memilih kategori mana atribut spesifik itu berada, kata sistem tersebut. Izan segera berpindah ke tab keterampilan di toko dan menekannya. Toko keterampilan. Sombrero 2500 LP. Kondisi, gerakan keterampilan bintang 5, tidak terpenuhi. Lachroqueta 1500 LP. Giliran Krauf, 1000. Elastico 2000. Kondisi, gerakan keterampilan bintang 5, tidak terpenuhi. Sistem kalau aku beli skill itu, apa aku masih perlu belajar? Tanya Izan sambil berpikir kalau poin LP-nya bakal terbuang sia-sia kalau dia cuma nonton skill di YouTube dan belajar. Negatif. Host hanya perlu menguasai cara menggunakan skill dan situasi yang tepat untuk menggunakannya. Pada dasarnya, host masih perlu berlatih untuk meningkatkan penyelesaian skill, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas skill. Oh oke, kata Izan sambil mengangguk. Beli Lachroqueta dan Crauftern, kata Izan karena hanya itu yang mampu ia beli. Ding, 2 keterampilan baru ditambahkan, sistem memberitahu. Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, 85% penyelesaian. Lachroqueta 50 selesai. Putaran Krauf, 70% penyelesaian. Izan bertanya kepada sistem mengapa putaran Krauf memiliki penyelesaian yang lebih tinggi daripada Lachroqueta. Dari ingatan tuan rumah, diketahui bahwa tuan rumah sedikit memahami keterampilan ini dan ini memengaruhi tingkat penyelesaian. Oh, oke, kata Izan. Tepat ketika Izan hendak bertanya lagi, ibunya menelepon dan menanyakan apakah ia sudah siap. Ia segera menutup jendela sistem sebelum turun. TN, hai penulis di sini. Saya mencari nama untuk menggantikan poin legenda karena terasa aneh dan ab juga, poin LP, tidak membantu. Jadi bisakah saya mendapatkan saran? Bab 5, siapa dia? Komi menepi di samping pintu masuk Akademi Pemuda Internasional Valencia sebelum mematikan mesin. Ia mencium kening Izan dan memintanya untuk santai dan bersenang-senang. Komi senang ia bisa membantu anak-anaknya dalam apapun yang ingin mereka tekuni. Sekarang pergilah dan tunjukkan pada mereka apa yang kau punya, Miura, kata Komi sambil tersenyum, karena dia tidak tahu status Izan saat ini di klub. Aku akan pergi, Bu, kata Izan sebelum turun. Komi pergi, dan Izan berdiri di pintu masuk sebentar, tampak seperti sedang kesurupan, sebelum Mikel, teman Izan di akademi, datang dan menepuk punggungnya, membangunkannya dari kesurupannya. Aduh, kenapa tadi? Tanya Izan dalam bahasa Spanyol.
Kenapa kau berdiri di sini? Ayo pergi, kata Mikel. Izan menggelengkan kepala sebelum berjalan di samping Mikel saat mereka berdua masuk. Baik Izan maupun Mikel berganti pakaian latihan sebelum mereka berdua turun ke lapangan. Latihan sudah disiapkan tetapi pemainnya belum banyak karena masih terlalu pagi. Izan senang dengan apa yang dilihatnya dan memutuskan untuk melakukan pelatihan spesifiknya sendiri sebelum latihan awal dimulai. Mikel melihat Izan yang sedang melakukan latihannya dan berkata, "Bro, kamu mau lelah bahkan sebelum latihan dimulai?" Izan, yang penuh stamina, mengatakan hal itu tidak akan memengaruhinya selama latihan sebenarnya. Tak lama kemudian, pelatih muda, Pak Oryazbal, masuk ke lapangan. "Baiklah, anak-anak berkumpul," ujarnya ketika sebagian besar pemain tiba. "Yah, ini awal musim baru, dan aku cuma berharap yang terbaik dari kalian, baik di latihan maupun pertandingan, dan ini berlaku untuk pemain inti maupun pemain cadangan," ujarnya, sambil menatap Izan dan beberapa pemain muda lain yang berada di peringkat terbawah. "Sekarang, seperti yang Anda lihat, beberapa pemain yang bersama kami tahun lalu tidak ada lagi di sini karena mereka telah dipromosikan ke tim U19. Karena penampilan yang mereka tunjukkan, mereka dipanggil, jadi saya harap kalian ingat hal ini saat berlatih bahwa bahkan selama musim, jika kalian tampil baik dan cukup baik, kalian juga bisa dipromosikan," kata TN Oryazabal. Ketika ia masih berbicara, Izan berdiri di sana dengan keyakinan dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan dipromosikan tahun ini karena, dengan sistem yang dipadukan dengan usahanya, ia tidak akan gagal bahkan jika ia ingin. "Mulai sekarang, situasinya akan semakin sulit," kata Ian sebelum kembali fokus pada apa yang dikatakan Pak Oryazabal. "Sekarang, para pemain bertahan harus pergi ke pelatih bertahan, begitu pula para pemain depan dan gelandang harus pergi ke pelatih masing-masing," ujar Pak Oryazabal lagi. Setelah beberapa detik, para pemain berpencar ke pelatih masing-masing, kecuali Izan, yang berdiri diam. Ketika Pak Oryazabal melihat ini, beliau bertanya, "Izan, kenapa kamu berdiri diam?" "Pelatih, saya ingin membahas perubahan posisi dengan Anda," kata Izan dengan wajah kosong. "Hah, perubahan posisi?" kata Pak Oryazabal. "Baik, Pak," jawab Izan. "Saya berasumsi Anda ingin bertransisi menjadi pemain sayap," tanya Pak Oryazabal. "Semacam," kata Izan. "Maksudmu semacam itu? Kamu mau berubah atau tidak?" tanya Pak Oryazabal dengan nada sedikit meninggi. "Baik Pak, saya memang ingin pindah jadi pemain sayap, tapi saya juga ingin belajar jadi gelandang serang," jawab Izan. "Oh, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, tapi kamu bisa memilih kemana kamu ingin pergi terlebih dahulu," katanya sambil berjalan pergi. Setelah itu, Izan menemui pelatih lini tengah, yang terkejut melihat wajah baru. Ia memanggil Izan ke depan dan bertanya mengapa ia ada di sana, padahal ia selalu melihatnya berlatih bersama para bek sayap di lini pertahanan. "Saya di sini karena ada pergantian posisi, pelatih," kata Izan sambil menatap pelatih lini tengah, Tuan Garcia, yang sedang menatap Izan seolah-olah pergantian posisi dalam sepak bola adalah hal yang tabu. "Baiklah, selamat datang di lapangan tengah 101, katanya, disambut tawa kecil dari pemain lain. Ia menyuruh Izan bergabung dengan anggota tim lainnya dan melakukan pemanasan selama 15 menit. Pelatih Garcia melihat papan tulis di tangannya dan berkata, "Oke, teman-teman, seperti biasa, inilah yang akan kita lakukan." Ia mulai membuat daftar latihan yang harus dilakukan hari itu. Latihan. Pemanasan, 15 menit. Latihan passing, 20 menit. Latihan kontrol bola, 20 menit. Latihan menembak, 20 menit. Latihan pertahanan, 20 menit. Penempatan dan pemahaman taktis, 20 menit. Latihan kebugaran, 20 menit. Pendinginan, 15 menit. Para pemain mendengarkan dengan saksama dan latihan untuk lini tengah pun dimulai. Izan berdiri di sana dengan sedikit tegang karena merasa mungkin ia tidak akan bermain bagus, tetapi tepat saat itu, Max berbicara. "Sistem menyarankan agar tuan rumah rileks karena detak jantung Anda telah meningkat beberapa tingkat. Jika tuan rumah masih gugup, ia dapat menggunakan fungsi pengintaian untuk memeriksa peringkat dan info pemain lain." "Hah? Fungsi pengintaian?" tanya Izan, karena ia belum melihat fungsi sistem baru selain dari toko sistem. Ia memanggil sistem itu, meskipun dengan telepati. Layar biru muncul di hadapannya sebelum ia mulai menelusuri jalannya. Ia mencari beberapa detik sebelum menemukannya. Ia menekannya dan sistem bertanya siapa yang harus dipindai. Izan mencari pemain terdekat dan swish cahaya biru dari iris matanya memindai pemain tersebut,
meskipun pemain itu tampaknya tidak menyadarinya atau lebih tepatnya tidak bisa. Informasi pemain ditampilkan setelah beberapa detik. Info pemain. Nama, Hueves Ramos. Usia, 16, 1 minggu sampai 17. Tinggi, 1,82 m, 61. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, pemuda yang baik. Peringkat pemain, 55/100. Posisi, gelandang tengah. Potensial, 77. Statistik. Kecepatan, 57. Kontrol tubuh, 52. Kesadaran spasial, 55. Teknik, 57. Penembakan, 55. Lulus, 57. Kekuatan tubuh, 57. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Gerakan keterampilan, 3 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Stepovers, penyelesaian 40%. Roulette, 5% penyelesaian. Izan melihat statistik pemain itu dan sedikit terkejut. Dari statistikku, sepertinya aku lebih baik darinya, kata Izan, sedikit lega. Tiba-tiba ia melihat seorang pemain berdiri agak jauh dan mendapat ide. Ia menghampiri pemain itu dan memulai percakapan, "Hai." Pemain itu berbalik dan melihat Izan sebelum menjawab, "Hai, saya Jose," katanya sambil tersenyum. "Izan," kata Izan sebelum bertanya, "menurutmu, siapa gelandang terbaik di tim ini?" Meskipun Izan jarang dimainkan setelah penampilannya, ia tetap menonton beberapa pertandingan dan mendapatkan gambaran kasar tentang gelandang-gelandang yang bagus. Jose berpikir sejenak, lalu berkata, "Pasti Herrera." "Siapa itu?" tanya Izan sebelum Jose menunjuk seorang anak laki-laki pirang dengan tinggi sekitar 178 cm yang sedang berdiri dengan bola di antara kedua kakinya bersama sekelompok pemain lainnya. Izan menatapnya sebelum menggunakan fungsi pengintaian padanya. Info pemain. Nama, Sosa Herrera. Usia, 16, 4 minggu sampai 17. Tinggi, 1,80 m, 60. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, sebuah prospek. Peringkat pemain, 60/100. Posisi, gelandang tengah. Potensial, 84. Statistik. Kecepatan, 65. Kontrol tubuh, 59. Kesadaran spasial, 60. Teknik, 61. Penembakan, 57. Lulus, 61. Kekuatan tubuh, 56. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Gerakan keterampilan, 3 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Flip-flap, 80% selesai. Roulette, 70% penyelesaian. Ronaldo memotong, 70% penyelesaian. Wow, statistik yang bagus. Tapi tunggu dulu, statistikku masih lebih tinggi darinya. Tunggu, apa ini berarti aku yang terbaik di lini tengah? Izan, yang sedang berada di surganya, dibangunkan oleh pelatih Garcia, yang menyuruhnya datang dan mencoba latihan umpan, yang terdiri dari 3 sesi. Mengoper bola ke pemain. Mengoper bola ke kerucut. Mengoper bola ke dalam kotak. Izan, agak terkejut, tetap berjalan mendekat, merasa sedikit percaya diri. "Nah, aku berpasangan dengan siapa?" gumam Izan, melihat sekeliling sebelum sang pelatih menunjuk seorang anak laki-laki kurus berbintik-bintik. Izan tergoda dan menggunakan alat pengintai itu padanya dan hampir berteriak sebelum hati nuraninya menghentikannya. Ini karena pemain yang dipasangkannya bukanlah pemain yang bagus, dengan statistiknya yang hampir seluruhnya berada di angka 40-an, dan kesadaran spasialnya hanya di angka 50-an. Izan melangkah maju, dan percobaan pertama adalah mengoper dari jarak 15 m ke pemain. Dengan setiap percobaan jaraknya bertambah. Bola dioper ke Izan, yang menyentuhnya dengan cekatan sebelum mengoper bola ke Javier, yang memasukkan bola ke gawang. Apakah Javier baru saja mencetak gol? Pelatih Garcia, yang tahu kemampuan Javier, yang bahkan akan melewatkan peluang emas sekalipun, sedikit terkejut dan juga sedikit terkejut dengan umpan Izan yang ternyata sangat bagus. Bahkan membandingkannya dengan beberapa pemain U19.
Hal yang sama berlanjut pada percobaan-percobaan lainnya, dengan Izan yang mengoper bola dengan indah. Dengan sedikit berani, ia bahkan melakukan umpan trivela pada percobaan kelima, yang juga dengan tenang disambar Javier ke gawang. Bagus, Izan, kamu juga, Javier, puji pelatih Garcia setelah mereka selesai. Pelatih Garcia menarik Javier ke samping setelah Izan pergi dan bertanya bagaimana dia bisa mencetak angka dengan mudah. Namun ia menjawab, pelatih, saya tidak tahu, tapi umpan-umpan Izan justru membuat skor lebih mudah. Pelatih Garcia mengangguk sejenak sebelum memulangkan Javier. Pujian itu membuat Izan mendapat tatapan tajam dari pemain lain karena pelatih Garcia dikenal tidak suka memberikan pujian. Latihan passing berakhir dengan Izan di posisi pertama, yang menghancurkan tantangan Bin, memasukkan 5 dari 5 percobaan ke Bin. Diikuti oleh Sosa yang tidak terlalu senang karena seseorang telah mengambil posisi teratas kesayangannya dengan 4 dari 5 percobaan. Jose, anak laki-laki yang ditanya Izan, berada di posisi ketiga juga dengan nilai 4 dari 5, dan ini tidak mengejutkan bagi Izan, yang telah menggunakan alat pengintai padanya dan mengetahui bahwa ia memiliki peringkat pemain sebesar 58. Sebagian besar tantangan lainnya berakhir dengan peringkat yang sama, hanya ada perubahan pada latihan bertahan karena, di bagian itu, gelandang bertahan telah menduduki posisi teratas, tetapi Izan masih berhasil menempati posisi kelima. Hei, bukannya dia fullback Jepang itu, kata seorang anak laki-laki. Setelah kau bilang, itu dia, tambah yang lain. Tapi ku dengar dia tidak sehebat itu, dan aku sudah melihatnya bermain beberapa kali, tapi dia tidak sehebat ini, kata anak laki-laki lain. Izan yang mendengar percakapan itu pun tersenyum sebelum berjalan menuju lapangan tempat berlangsungnya pertandingan 11 lawan 11 antara tim reguler dan tim cadangan. Bab 6, Membuat Dampak. Pelatih Oyarzabal memanggil 11 pemain inti ke lapangan dan juga 11 pemain pertama tim cadangan karena Izan absen di kedua susunan pemain. Sebelum ia sempat melanjutkan, pelatih Garcia menariknya ke samping dan bertanya, apakah kamu kenal Izan? Hah? Apa yang kamu bicarakan? Jawab Oyarzabal. Sebelum teringat percakapannya dengan anak yang ingin berganti posisi. Oh ya, bagaimana dengan dia? Katanya. Apakah dia selalu sebaik ini? Tanya pelatih Garcia. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya pelatih Oyarzabal. Nah, untuk latihan yang kita lakukan hari ini, dia unggul di semua kategori, baik itu passing, shooting, ball control, maupun crossing. Benarkah? Tanya pelatih Oyarzabal dengan sedikit ragu. Ia melihat Izan datang ke tim dan tidak menyadari ada yang istimewa darinya. Tetapi tiba-tiba ia menjadi pemain muda yang menduduki peringkat teratas di lini tengah hari ini. Pelatih Oyarzabal menoleh ke arah Izan, yang sedang menggiring bola, tanpa menyadari percakapan yang terjadi tentang dirinya. Baiklah, aku akan memasukkannya ke dalam coretan ini dan melihat apakah itu hanya kebetulan atau kita punya permata asli di tangan kita. Susunan pemain reguler. Penjaga gawang, Sergio Bala. Bek kiri, Iago Pena. Bek kanan, Gon Simon. Bek tengah, Marquis Pena, Juan Cabello. Gelandang, Hueves Ramos, Marcos Blacha. Sosa Herrera, Jose Martinez. Forwards, Luis Ordano, Joseph Adiemi. Susunan pemain cadangan. Penjaga gawang, Max Luis. Bek kiri, Felipe Aspas. Bek kanan, Diego Ramahtamah. Bek tengah, Kilo Godin, Dani Mendes. Gelandang, Savinho, Nico Chus, Jordi Hermoso, George Whiterow. Depan, Inaki Balde, Bruce Tomso. Dengan ini, para pemain menempati posisi mereka masing-masing, dan pemain lain yang tidak terpilih masuk dan duduk di bangku cadangan. Selama ini, pelatih Oyarzabal tak kuasa menahan diri untuk tak melirik Izan. Yah, kita akan tahu, kan? Pikirnya dalam hati. Wasit yang merupakan salah satu pelatih memulai pertandingan saat tim utama melakukan tendangan. Mereka bermain-main sebentar, seolah mempermainkan tim cadangan. Mereka mengoper bola di sekitar mereka sambil sengaja menggunakan gerakan-gerakan mencolok untuk mengganggu mereka. Hal ini berlanjut beberapa saat sebelum mereka memutuskan untuk serius. Sosa mengambil bola dari seorang bek dan mulai menyerang ke depan. Dia mencari opsi apa saja dan melihat bahwa lini belakang tim lawan telah runtuh. Memanfaatkan kesempatan itu, ia memberi isyarat kepada Joseph Adiemi, penyerang tim utama yang melihat apa yang ingin dilakukan Sosa. Adiemi berlari ke depan yang dilihat oleh Sosa dan memberikan umpan tajam kepadanya. Adiemi melakukan sentuhan yang bagus sebelum berlari menuju penjaga gawang,
yang keluar untuk menemui penyerang setelah melihat pertahanannya runtuh. Adeyemi dengan tenang memalsukan tembakan yang membuat penjaga gawang berkomitmen sebelum ia mengitari penjaga gawang dan menendang bola ke gawang. Keren. 1-0 untuk tim utama. Tim cadangan sudah tahu mereka akan kalah telak. Setelah memulai kembali, tim cadangan ditekan oleh tim utama, yang dengan cepat merebut bola sebelum mengopernya. Jose, yang menerima bola, mendongak dan melihat Sosa, lalu mengoper bola kepadanya. Sosa dengan hati-hati menjepit bola di antara kedua kakinya. Dengan sedikit dorongan pada bola dengan bagian luar sepatunya, Sosa melanjutkan dengan tembakan dari jarak jauh, yang sedikit terdefleksi dalam perjalanannya, menyebabkan penjaga gawang tertipu. 2-0 untuk tim utama. Pelatih Oyarzabal, yang masih memikirkan kata-kata pelatih Garcia, memutuskan untuk mencoba memasukkan Izan ke lapangan. Izan Miura, siap-siap masuk ke Nikocus, katanya. Izan segera maju dan berdiri di pinggir lapangan. Beberapa pemain bertahan yang mengenal Izan sedikit bingung mengapa pelatih menurunkan Izan di lapangan karena mereka sepenuhnya memahami kemampuannya. Tetapi tak seorang pun memutuskan untuk bicara karena mereka tidak ingin mempertanyakan sang pelatih dan membuatnya marah. Bola keluar lapangan dan pergantian pemain pun dilakukan. Izan datang dan segera menyampaikan instruksi pelatih kepada tim cadangan. Pelatih bilang kita harus beralih ke formasi 4-3-1-2 dengan saya bermain di posisi gelandang serang, kata Izan saat tim berkumpul bersama setelah bola keluar lapangan. Tim utama memiliki sudut di mana Sosa berdiri di belakangnya. Ia melihat Izan masuk ke tim cadangan dan masih kesal dengan latihan yang mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Ia mundur beberapa langkah dan melakukan lari cepat sebelum menarik kakinya kembali untuk melakukan umpan bagus ke kotak penalti. Beruntung bagi Izan yang berdiri di tepi kotak penalti, bola berhasil disundul keluar oleh salah satu bek tim cadangan, Dani Mendes. Izan dengan cepat melakukan sentuhan indah sebelum berbalik dan memulai serangan balik setelah menyadari hanya ada dua pemain bertahan di sisi lawan. Izan melesat bagai embusan angin, dengan mudah mengungguli pemain lawan yang datang berebut bola. Beberapa detik kemudian, ia mencapai bek pertama yang mencoba melakukan pelanggaran, tetapi Izan dengan cepat melihat apa yang terjadi dan mendorong bola ke belakang bek tersebut sebelum menggunakan kecepatannya untuk mengitarinya dan mengambil bola. Sial baginya, bek kedua bergegas mendekat tepat saat ia baru saja melewati bek pertama. Izan, dengan pikiran yang berputar-putar dalam benaknya dengan kecepatan yang menggelikan, mencoba mencari apa yang dapat ia lakukan untuk melarikan diri dari situasi ini. Saat itu, sebuah pikiran terlintas, La Croqueta. Ia langsung melakukan gerakan itu, yang membuat pemain bertahan itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Sekarang berhadapan 1-1 dengan penjaga gawang yang bergegas keluar gawang, Izan memutuskan untuk memilih opsi yang lebih pasti dan mencungkil bola melewati penjaga gawang. Bola melaju tinggi sebelum masuk ke gawang. Keren sekali. Lapangan latihan menjadi sunyi sebelum tim cadangan memecah keheningan dengan bergegas menghampiri Izan yang sudah berlutut di dekat bendera sudut. Apa yang baru saja terjadi, pikir Sosa dalam benaknya karena yang dia lihat hanyalah Izan yang menggiring bola seperti dia menguasai bola sebelum mencungkil bola melewati kiper. Pelatih Oyarzabal, yang masih menatap, segera pulih sebelum menatap pelatih Garcia, yang juga memasang ekspresi, apa-apaan itu. Pelatih Garcia tersenyum membayangkan potensi tim musim ini. Jika Izan benar-benar mampu tampil konsisten di level ini, lupakan Liga Junior atau U19, pelatih tim senior mungkin akan memanggilnya. Di tribun, asisten pelatih tim senior bertanya kepada pria yang berdiri di sampingnya nama anak yang baru saja mencetak gol. Pria itu mengambil papan tulis berisi kain putih sebelum berkata, namanya Izan Miura Hernandez. Usianya 14 tahun, dan akan berusia 15 tahun beberapa bulan lagi. Profilnya menunjukkan dia bek kiri, tetapi dilihat dari posisinya, bisa dibilang dia bermain sebagai gelandang serang. Mungkin ini perubahan posisi atau eksperimen dari pelatih U17. Oh, oke, pantau dia dan panggil dia ke latihan tim utama kalau dia terus tampil seperti ini di pertandingan, kata asisten pelatih Patricio Moreno. Oh, oke, kata pria itu. Izan, yang akhirnya berdiri dari tumpukan mayat di atasnya, dipuji oleh teman-temannya. Hei bro, apa itu tadi? Keren banget. Itulah beberapa komentar dari rekan satu timnya. Pelatih Oyarzabal memanggil pelatih Garcia dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita pikirkan setelah pertandingan, jawab pelatih Garcia. Wasit memulai kembali pertandingan. Sejak kick-off, para pemain reguler menyerang tanpa henti, meskipun sebagian besar serangan diredam oleh kepemimpinan Izan yang sempurna dan beberapa tackle di sana-sini. Meskipun statistik pertahanannya belum maksimal,
Statistik tersebut sudah cukup untuk level ini. Dengan arahannya, ia berhasil menstabilkan lini tengah dan pertahanan tim cadangan. Tim cadangan menanti kesempatan dan mendapatkannya beberapa menit kemudian ketika umpan yang tidak tepat waktu dari salah satu gelandang tim utama membuat Izan menguasai bola. Ia segera memerintahkan para penyerangnya untuk berlari ke depan sambil menerobos lini tengah lawan. Sosa mencoba melakukan tackle, tetapi Izan merasakannya dan memperlambat lajunya agar tackle Sosa tidak mengenainya. Dia dengan cepat melihat ruang di belakang pertahanan dan mengangkat bola ke arah area itu. Penyerang tim cadangan tidak mengecewakan dan berhasil menguasai bola sebelum memasukkannya ke gawang. Keren. Skor 2-2 terpampang di papan skor. Tim utama agak terkejut bahwa pertandingan bisa berubah karena satu pemain. Anak itu sungguh jago, gumam asisten pelatih yang menonton dengan tenang di tribun. Setelah pertandingan dimulai kembali, para pemain tim utama mulai menggandakan atau bahkan terkadang melipat gandakan serangan terhadap Izan dengan menempatkan sedikit pemain mereka padanya. Izan terdiam sepanjang coretannya hingga larut malam ketika pertandingan latihan hendak berakhir. Setelah menyadari adanya celah di pertahanan lawan, terutama karena banyaknya pemain yang mereka pasang untuk menyerangnya, ia memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri untuk memancing mereka. Izan datang ke wilayahnya sendiri untuk menerima umpan sambil membawa sekitar 3-4 pemain lawan bersamanya. Izan, menyadari kelemahan sesaat di pertahanan, memberi isyarat kepada penyerang untuk berlari. Inaki Balde, sang penyerang tidak mengecewakan dan berlari sebelum Izan memberikan umpan yang membelah pertahanan kepadanya. Pertahanan tim utama mencoba mengejar sang striker, tetapi gagal. Salah satu pemain bertahan melakukan slide untuk merebut bola, tetapi malah melanggar Inaki Balde di sisi kiri kotak penalti. Wasit meniup peluit sebelum mengusir pemain bertahan itu keluar lapangan. Meskipun itu hanya latihan, mendapatkan kartu berarti berlari mengelilingi lapangan dan tak seorang pun ingin mengalaminya setelah seharian latihan yang melelahkan. Izan mengambil bola dan menempatkannya di titik pelanggaran Inaki. Ia sudah berdiskusi dengan tim bahwa ia akan mengambil tendangan bebas. Ia mundur 3 langkah sebelum menarik napas. Ia berlari untuk mengambil tendangan bebas. Izan mengangkat kaki kanannya sebelum menepis bola melewati pagar. Bola tampak akan melewati gawang namun tiba-tiba jatuh karena bola banyak melengkung dan melengkung. Bola membentur sisi dalam gawang sebelum meluncur deras ke gawang. Kiper tim utama terpaku di tempatnya. Goal adalah suara yang keluar dari mulut rekan satu timnya, yang tidak dapat menahannya. Izan berlari ke arah bendera sudut sebelum membungkuk. Garcia, kita menemukan berlian, kata pelatih Oyarzabal kepada pelatih Garcia, yang masih syok akibat tendangan bebas tersebut. Beritahu Oyarzabal untuk mempromosikan anak itu ke tim U19 setelah dia berusia 15 tahun dalam sebulan, kata asisten pelatih Patricio Moreno sebelum berjalan pergi, tampaknya terkesan dengan penampilan Izan. Izan yang sedang merayakan tidak tahu nasibnya akan berubah mulai hari itu. Bab 7, di bangku pengadilan. Keren. Wasit mengakhiri coretan itu dengan kemenangan tim cadangan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Para pemain tim cadangan berjalan meninggalkan lapangan dengan senyum lebar di wajah mereka. Bahkan Izan pun tak kuasa menahan senyum. Saat dia berjalan meninggalkan lapangan, dia melihat Mikel, sahabatnya, mendekatinya. "Hei Izan, apa yang kamu makan saat istirahat?" tanyanya. "Apa yang kau bicarakan?" kata Izan sambil melepas pelindung tulang keringnya. "Yah, bagaimana kau tiba-tiba bisa sehebat ini?" "Maksudku, kau tidak punya sistem," katanya. Izan yang agak terguncang oleh hipotesis temannya itu pun berpikir, "Wah, apakah orang ini punya kemampuan membaca kehidupan?" Apa yang kamu pikirkan?" "Kamu pikir hidup itu seperti novel yang kamu baca?" kata Izan, mencoba menepis temannya. "Saya baru saja berlatih sangat keras, dan saya rasa itu membuahkan hasil," tambah Izan. Mikel berdiri di sana sambil mengangguk. Sebelum Izan sempat melanjutkan, ia mendengar suara dari sistem. Ding, pembawa acara telah menarik perhatian asisten pelatih tim senior, Patricio Moreno. Pengenalan, WO 10 poin stat. 5.000 poin LP. Satu gerakan keterampilan gratis pilihan tuan rumah dari tab keterampilan. Izan yang merasa terganggu dengan pesan itu akhirnya mengerti apa maksudnya. Tunggu, apakah itu berarti dia ada di sini? Pikir Izan dalam hati sambil melihat sekeliling untuk menemukannya tetapi yang terlihat hanyalah punggung seseorang yang kembali. Para pemain pergi mandi di ruang ganti. Setelah itu, mereka menuju ke ruang video kecil yang digunakan oleh mereka dan tim U19. Pertandingan kami berikutnya adalah melawan rival lokal kami, Alboraya FC, yang akan berlangsung pada
15 April 2022, atau lusa. Kami akan bertemu di sini besok untuk analisis taktis singkat tentang lawan dan sesi latihan singkat, kata pelatih Garcia. Susunan pemain akan diumumkan besok, jadi tetaplah berikan yang terbaik pada sesi latihan besok. Ia menambahkan sebelum membubarkan para pemain. Tepat ketika pelatih Garcia hendak memanggil Izan, seorang pria muncul dan mengatakan bahwa ia dibutuhkan oleh pelatih Oyarzabal. Setelah berbicara dengan lelaki itu, dia berbalik untuk mencari Izan, tetapi dia sudah berkemas dan pergi. Ia menghela napas sebelum berjalan pergi menemui pelatih Oyarzabal. Bagaimana latihannya? Tanya Komi saat Izan masuk ke mobil. Bagus sekali. Aku bahkan mencetak 2 gol dan 1 assist, katanya sambil menyeringai bangga. Wah, aku bangga padamu, Miura, kata Komi sambil mencoba memeluk Izan. Izan yang melihat hal itu pun merasa malu dan berusaha melepaskan pelukannya, namun cengkeraman Komi terlalu kuat. Akhirnya, ia menyerah dan memeluk ibunya. Izan pulang dan mendapati adiknya di sofa. Dia bertanya kepadanya tentang bagaimana jalannya pelatihan, tetapi ketika Izan memberitahunya tentang hasilnya, dia meragukannya tetapi memutuskan untuk tidak bertengkar dengannya. Baiklah, kapan pertandinganmu selanjutnya? Tanyanya sebelum Izan menjawab, baiklah, lusa. Dia terdiam sebelum Izan yang sedang menatapnya bertanya, kamu bisa ikut ibu jika kamu mau atau jika kamu sedang senggang. Kamu akan bermain? Tanyanya karena sebagian besar pertandingan Izan yang dia tonton bersama ibunya selalu menampilkan Izan yang masuk dari bangku cadangan di menit-menit akhir atau terkadang tidak bermain sama sekali. Melihat performa latihanku, mungkin aku akan mulai, kata Izan sambil tersenyum. Hori tampak agak skeptis, tetapi memutuskan untuk pergi menonton kakaknya jika dia akan bermain. Hori, bisa tolong ambilkan ayam yang sudah dimarinasi itu? Kata Komi sambil melangkah ke dapur. Hori pergi meninggalkan Izan yang juga naik ke atas untuk memeriksa hadiah atas penampilannya hari ini. Max, panggilnya. Sistem itu muncul di hadapannya. Ia segera menekan informasi pribadinya. Informasi pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 4 bulan sampai 15. Tinggi, 1,78 m, 5,87. Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, prospek pemuda. Peringkat pemain, 62/100. Posisi, penyerang sayap gelandang serang. Potensial, 87. Poin legenda, 5010-000 hingga LV3. Poin statistik, 10. Statistik. Kecepatan, 70. Kontrol tubuh, 57. Kesadaran spasial, 60. Teknik, 63. Penembakan, 59. Passing, 60. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Jurus skill, 4 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Step overs, 85% penyelesaian. Lach Roqueta, 50 selesai. Putaran Krauf, 70% penyelesaian. Izan melihat hasilnya dan merasa puas dengan dirinya sendiri. Ini berarti ia perlahan-lahan melangkah menjadi pesepak bola profesional. Dia memutuskan untuk mendistribusikan poin statistik. Dia menekan bagian kontrol tubuh karena bagian itu paling rendah. Atribut di bawahnya ditampilkan. Kontrol tubuh, 58. Kelincahan, 63. Melompat, 53. Reaksi, 53. Balance, 60. Izan memberikan 3 poin masing-masing untuk lompatan dan reaksi sehingga skor keduanya menjadi 56 dan peringkat keseluruhan untuk pengendalian tubuh menjadi 59. Izan ingin kontrol tubuhnya mencapai angka 60, jadi ia memutuskan untuk menambahkan 2 poin statistik lagi untuk kelincahan, sehingga nilainya menjadi 65. Setelah ia menambahkan 2 poin statistik tersebut, peringkat untuk kontrol tubuhnya naik menjadi 60. Kontrol tubuh, 60. Kelincahan, 65. Melompat, 56. Reaksi, 56. Balance, 60. Izan melihat dan mengetahui bahwa passingnya juga mencapai 60, tetapi ia hanya memiliki 2 poin stat. Dia memutuskan untuk menyelesaikan tugas hari itu untuk mendapatkan sedikit poin statistik sebelum meningkatkan passing. Setelah menyelesaikan tugas harian, sistem memberinya 2 poin statistik dan 300 poin LP. Dia membuka sistem sebelum menuju atribut yang lewat.
Passing, 60. Umpan pendek, 57. Umpan panjang, 60. Penyeberangan, 60. Ia menambahkan 4 poin statistik sisanya ke umpan pendek, sehingga nilainya meningkat dari 57 menjadi 61. Setelah itu, atribut umpan meningkat dari 60 menjadi 61. Passing, 61. Umpan pendek, 61. Umpan panjang, 60. Penyeberangan, 60. Izan kini senang karena atributnya kini seimbang. Statistik. Kecepatan, 70. Kontrol tubuh, 60. Kesadaran spasial, 60. Teknik, 63. Penembakan, 62. Passing, 61. Setelah selesai mendistribusikan, Izan menerima pesan dari sistem. Ding, peringkat pemain naik dari 62 menjadi 64. Potensinya juga naik dari 87 menjadi 88. Informasi pemain. Nama, Izan Miura Hernandez. Usia, 14, 1 bulan sampai 15. Tinggi, 1,80 m, 5'10". Profesi, pemain bola. Status, pemain muda. Evaluasi sistem, prospek pemuda. Peringkat pemain, 64/100. Posisi, penyerang sayap gelandang serang. Potensial, 88. Poin legenda, 530010-000 ke LV3. Poin statistik, 0. Statistik. Kecepatan, 70. Kontrol tubuh, 61. Kesadaran spasial, 60. Teknik, 63. Penembakan, 62. Passing, 61. Kekuatan tubuh, 64. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Jurus skill, 4 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Step overs, 85% penyelesaian. Lach Roqueta, 50 selesai. Putaran Krauf, 70% penyelesaian. Izan setelah melihat infonya keluar dari tab info pribadi dan sebelum pergi ke toko sistem. Toko sistem. Toko keterampilan. Obat pengkondisi. Cairan pemulihan. Izan memasuki toko keterampilan untuk menebus hadiah keterampilan. Toko keterampilan. Sombrero, 2500 LP. Kondisi, gerakan keterampilan bintang 5, tidak terpenuhi. Elastico, 2000 LP. Kondisi, gerakan keterampilan bintang 5, tidak terpenuhi. Roulette, 1500 LP. Persyaratan terpenuhi. Rabona, 3000 LP. Kondisi, gerakan keterampilan bintang 5, tidak terpenuhi. Izan memilih skill roulette. Setelah itu, ia bertanya kepada sistem apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan gerakan skill bintang 5. Namun kemudian, ding, tantangan dikeluarkan, gunakan gerakan keterampilan saat ini saat menghadapi lawan 200. Jadi aku harus menggunakan jurus-jurus itu 100 kali, pikir Izan dalam hati. Sistem, apa ini hanya berlaku untuk lawan dari tim yang berbeda? Tanya Izan. Negatif. Selama orang atau rekan satu tim itu lawanmu, itu dihitung, jawab sistem. Baiklah, kalau begitu, ini tidak terlalu sulit, kata Izan. Izan mendengar ketukan dan menutup sistem sebelum membukanya. Meskipun tidak ada yang bisa melihat sistemnya, Izan tidak mau mengambil risiko. Miura, ibu bilang turunlah untuk makan malam, kata adik kori Izan sebelum beranjak pergi. Pukul 16.57, 10 Februari 2022. Wajah-wajah berkeringat dan kaos yang basah kuyup terlihat di mana-mana. Valencia Youth FC telah menyelesaikan sesi latihan singkat mereka, yang sama sekali tidak singkat bagi para pemain. Setelah mandi, para pemain dan pelatih melakukan analisis permainan sebelum daftar susunan pemain diturunkan. Izan, yang juga tampil spektakuler hari ini dalam latihan, menyaksikan dengan penuh harap. Jadi, susunan pemain untuk besok adalah sebagai berikut, kata pelatih Oyarzabal. Susunan pemain awal. Penjaga gawang, Sergio Bala. Bek kiri, Iago Pena. Bek kanan, Gon Simon. Bek tengah, Marcuis Pena, Juan Cabello.
Gelandang, Hueves Ramos, Marcos Blacha. Sosa Herrera, Jose Martinez. Forwards, Luis Ordano, Joseph Adeyemi. Susunan pemainnya sebagian besar sama dengan yang digunakan untuk coretan. Izan yang agak kecewa kini mengalihkan perhatiannya ke para pemain pengganti. Untuk penggantinya, kami punya Inaki Balde, tabungan, Jory Hermoso, Max Luis, Kilo Godin dan terakhir, Izan Miura Hernandez. Mendengar namanya disebut, Izan merasa sangat gembira karena sudah masuk dalam skuad pertandingan. Ding, host telah dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hadiah, J5 poin stat. Obat pengondisian kelas B. Ketika Izan melihat pesan itu, kegembiraannya bertambah. Saat mereka hendak pergi, pelatih Oyarzabal memanggil Izan untuk berbicara. Izan, kamu telah menunjukkan potensi besar sebagai gelandang serang selama beberapa hari terakhir dalam latihan, dan itulah mengapa kamu dimasukkan ke dalam skuad. Bermainlah di lapangan seperti saat Anda bermain dalam latihan, dan saya yakin Anda mungkin dipanggil bahkan sebelum musim berakhir, kata pelatih Oyarzabal. Dia telah diberitahu bahwa asisten pelatih ingin mempromosikan Izan ke tim U19 setelah melihatnya berlatih sekali, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan karena asisten pelatih tidak terlalu menyukai pemain muda. Namun ia dapat memahami asisten manajer tersebut karena ia akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya karena penampilan Izan hari itu benar-benar sebuah kelas master. Ia memutuskan untuk merahasiakannya dari Izan karena tak ingin egonya membesar. Terima kasih, pelatih. Aku tak akan mengecewakanmu. Aku akan memberikan 100% kemampuanku. Tidak, itu tak akan berhasil, aku akan memberikan segalanya, bahkan lebih, kata Izan, membuat Oyarzabal tersenyum. Izan memberitahu ibunya tentang masuknya dia ke dalam skuad pertandingan, dan ibunya sangat senang. Sesampainya di rumah, Izan langsung masuk ke kamar dan mulai berkemas untuk besok. Setelah berkemas, ia memutuskan untuk menggunakan 5 poin statistik yang diperolehnya dari pencapaian tersembunyi. Ia menambahkan 3 pada penglihatan dan 4 pada penempatan, sehingga nilainya masing-masing menjadi 67 dan 60, dan nilai atribut kesadaran spasial menjadi 64. Izan memutuskan untuk tidur lebih awal agar dia bisa bangun pagi. Bab 8, di luar bangku. Izan bangun sedikit lebih awal dari biasanya untuk menyelesaikan tugas hariannya. Ding, tuan rumah telah menyelesaikan tugas harian. 2 poin stat. 300 poin LP. Izan, dengan keringat bercucuran di sekujur tubuhnya, memeriksa informasi pribadinya. Max, katanya ketika layar muncul di hadapannya. Info pemain. Nama Izan Miura Hernandez. Usia 14, 4 bulan sampai 15. Tinggi, 178 m, 587. Profesi, pemain bola. Status pemain muda. Tim, Valencia Youth Academy FC. Evaluasi sistem, prospek pemuda. Peringkat pemain 64-100. Posisi, penyerang sayap gelandang serang. Potensi 87. Poin legenda 5600-10-000 ke LV3. Poin statistik 2. Statistik. Kecepatan, 70. Kontrol tubuh, 61. Kesadaran spasial, 64, E4. Teknik, 63. Penembakan, 62. Lulus, 61, W1. Kekuatan tubuh, 64. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Jurus skill, 4 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Step overs, 85% penyelesaian. Lach Roqueta, 50 selesai. Putaran Krauf, 70% penyelesaian. Roulette, penyelesaian 50%. Izan melihat statistiknya dan sangat puas. Ia masuk ke dalam dan membersihkan keringat dari tubuhnya. Ia berganti pakaian yang layak sebelum turun untuk sarapan. Setelah sarapan, ibunya mengantar dia dan adiknya ke sekolah. Semoga harimu menyenangkan, Miura, kata Komi. Kamu juga, Bu, dan jangan lupa. Tas sepak bola kalau kamu jemput aku sepulang sekolah, kata Izan saat ibunya pergi. Ia berjalan bersama adiknya sebelum mereka berdua berangkat ke kelas masing-masing. Izan tidak bisa fokus di kelas sepanjang hari dan tertangkap basah tidak memperhatikan atau hanya melamun beberapa kali. Pak Miura, menjadi juara kelas tidak membenarkan perilaku seperti itu?
Jadi saya harap Bapak Ibu memperhatikan, kata Bu Rodriguez, guru fisika Izan. Ia seorang wanita cantik berambut coklat dengan proporsi tubuh yang besar, baik di depan maupun di belakang. Izan menggaruk kepalanya sambil tertawa malu. Sisa hari itu berlalu seperti biasa. Jadi, anak-anak, kita akan mengikuti ujian percobaan minggu depan, jadi saya harap kalian mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang, kata Pak Jonas, guru matematika, saat bel berbunyi bersamaan. Izan segera mengemasi barang-barangnya sebelum keluar. Ia melihat ibunya datang sedikit lebih awal dan ia senang karena tidak perlu menunggunya. Ia masuk dan melihat adiknya sudah ada di dalam mobil. Ibu datang lebih awal, kata Izan kepada adiknya. Komi pergi ke Akademi Muda Valencia dan memarkir mobilnya di tempat parkir. Ia terkejut melihat cukup banyak mobil terparkir di sana, tetapi untungnya masih ada tempat untuknya. Izan keluar dan menuju ruang ganti tim, sementara Komi dan Hori berjalan menuju tribun. Izan adalah salah satu pemain yang datang lebih awal. Ia masuk ke ruang ganti untuk menemui beberapa pemain yang tinggal di dekatnya. Izan segera berganti pakaian dan keluar untuk sesi pemanasan sebelum pertandingan. Setelah latihan singkat mengoper dan menembak, para pemain kembali ke ruang ganti untuk sesi taktik. Choa Horyazabal menuliskan semuanya di papan tulis dan memberitahu para pemain peran yang akan mereka mainkan. Para pemain mengenakan jersey hitam putih klub sepak bola Valencia mereka dan keluar. Selamat datang di lapangan Akademi Muda Valencia dan saya tuan rumah Anda, Gerard Enrique. Komentator kemudian memperkenalkan para pemain dan memberikan ringkasan singkat tentang apa yang terjadi sebelum jeda, dengan Akademi Muda Valencia saat ini berada di posisi ke-6 di tabel Liga dari 18 tim. Tim Valencia memiliki beberapa wajah baru karena beberapa pemain muda yang bermain sangat baik telah dipanggil ke tim U19. Ini benar-benar melemahkan tim Valencia, tetapi saya tetap yakin mereka difavoritkan untuk pertandingan ini karena Alboraya hanya satu peringkat di atas tim terakhir. Komentator akhirnya mengumumkan susunan pemain. Susunan pemain, Valencia FC. Penjaga gawang, Sergio Bala. Left back, Iago Pena, Rick back, Gon Simon. Center backs, Marcuis Pena, Juan Cabello. Gelandang, Hueves Ramos, Marcos Blacha. Sosa Herrera, Jose Martinez. Forwards, Luis Ordano, Joseph Adiemi. Sekarang susunan pemain untuk Alboria FC akan menjadi penjaga gawang, Marco Rosa. Left back, Kaik Pena, Rick back, Vanochi. Back tengah, Ben Joseph, Dmitri Sulvan. Gelandang, Emery Ramos, Marco Alonso. Alex Herrera, Inigo Martinez. Depan Balogun Calo, Christian Endia. Dengan ini pertandingan dimulai saat wasit meniup peluit. Karen. Tahun 12. Pada menit ke-12, tim Alboria, yang sejauh ini tampil lebih baik, memanfaatkan kesalahan salah satu bek Valencia. Pemain sayap mereka menerima bola, menggiring bola ke sisi sayap yang jauh sebelum melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Umpan silangnya disambut sundulan tepat waktu dari penyerang Alboraya, Balgun, yang menyundul bola ke dalam gawang. Gol! Umpan silang indah dari Alex Herrera disambut sundulan Balogun yang tepat waktu. Menit ke-12, Alboraya 1, Valencia nihil. Pelatih Oyarzabal berdiri di pinggir lapangan dengan perasaan kesal karena kesalahan kecil yang dilakukan beknya. 15. Bola ada di tangan gelandang Alboria. Ia memutuskan untuk maju sendiri dan melewati gelandang Valencia, Hueves, yang ditunggu-tunggu oleh Inigo Martinez dengan perubahan tempo yang indah. Inigo, yang berlari ke depan sambil membawa bola, melangkah ke kotak penalti. Ia mencoba menepis, tapi sebuah tackle yang tidak tepat waktu oleh Gon Simon. Wasit menunjuk titik putih. Pelatih Oyarzabal sangat marah di pinggir lapangan, tetapi tetap tenang karena para orang tua di tribun. Pertandingan itu berlangsung meriah karena banyak orang datang untuk menonton. Dan ia tidak ingin melakukan apapun yang akan membuat dirinya terlihat buruk. Ia menyaksikan Balogun, penyerang Alboraya, melangkah maju dan dengan tenang memasukkan bola ke gawang. Rangkaian peristiwa yang luar biasa. 15 menit dari 30 menit pertama dimainkan Alboraya 2, Valencia nihil. Pelatih Oyarzabal sangat marah, tetapi itu belum semuanya. Di menit-menit terakhir babak pertama, gelandangnya, Marcos Blacha, cedera yang menambah penderitaannya. Wasit meniup peluit. Peluit tanda berakhirnya babak pertama. Apa-apaan itu?
Koordinasinya buruk, memegang bola dalam situasi berbahaya yang sebenarnya bisa diatasi dengan mudah kalau kita mengoper. Kalian bermain buruk hari ini. Pelatih Oyarzabal menyalahkan para pemain, mengkritik kedua pemain, bahkan pemain cadangan, karena tidak menunjukkan semangat juang yang baik. Hal ini membuat Izan yang berada di pojok ruangan tertawa kecil. Ini tidak akan berhasil. Izan, keluar dan lakukan pemanasan, kamu akan masuk menggantikan Marcos, kata pelatih Oyarzabal. Izan yang sedang minum air langsung memuntahkannya saat mendengar ini. Baik, pelatih, katanya sebelum masuk ke lapangan. Izan di lapangan sedang berpapasan dengan beberapa rekan setimnya. Dia terus melihat sekeliling sebentar sebelum melihat ibunya. Dia melambaikan tangan karena ibunya juga melihatnya. Hori, lihat ini adikmu, kata Komi sambil melambaikan tangan. Hori yang sedang menelepon mendongak dan tersenyum singkat, lalu berkata, kurasa dia akan bermain di babak kedua. Wah, wow, seru Komi. Para pemain keluar untuk babak kedua, dengan Izan mengambil seragam bernomor punggung 21. Oh, saya melihat ada perubahan di kubu Valencia karena nomor 21 masuk menggantikan Marcos Blacha. Saya rasa namanya Izan Miura Hernandez, kata komentator sambil melihat informasi pemain di lembar Izan. Baru berusia 14 tahun. Dia tidak terlihat seperti itu, tapi dia masih muda. Semoga dia bisa membangkitkan kembali tim Valencia ini. Izan melangkah ke lapangan dengan senyum lebar. Ia menyesuaikan diri dengan posisinya karena pelatih telah mengubah formasi dari 4-4-2 menjadi 4-3-1-2 dengan Izan di belakang para penyerang. Fue. Wasit memulai kembali pertandingan. Para pemain Valencia tampil dengan semangat baru, tetapi terlihat ada satu pemain yang menonjol. Dia tak lain adalah Izan. Setelah masuk, ia menstabilkan lini tengah dan terkadang juga membantu pertahanan, meredam serangan di sana-sini. Pertandingan didominasi Alboraya di menit-menit awal babak kedua, dengan serangan tanpa henti. Meskipun serangan-serangan ini tidak membuahkan hasil karena Izan meneriakkan instruksi sambil mengendalikan lini tengah. Hal ini berlangsung cukup lama sebelum Izan menekan gelandang Alboraya tersebut agar melakukan kesalahan. Melihat peluang, Izan memanfaatkannya. 38. Izan dari tim Valencia, yang setelah masuk bermain sangat baik dalam menstabilkan lini tengah Valencia. Izan berusaha merebut bola. Penyelamatan yang indah saat ia merebut bola dari gelandang. Izan mendorong maju sambil membawa bola. Kombinasi kecepatan dan kontrol yang luar biasa saat ia menerobos lini tengah Alboraya, menghindari dua pemain yang datang. Izaan, umpan terobosan yang indah untuk Adeyemi. Adeyemi mengambil kendali, ia masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan. Bagus sekali. Komentator yang tampaknya merupakan penggemar tim Valencia berteriak. Umpan indah dari Izan kepada Adeyemi yang kemudian melepaskan tembakan keras ke gawang. Valencia memperkecil ketertinggalan. 22 menit menjelang akhir waktu normal, Alboraya 2 Valencia 1. Skor Alboraya 2-1 Valencia terpampang di papan skor di sisi lapangan. Pelatih Oyarzabal mengepalkan tinjunya ke udara. Ia benar-benar kesulitan setelah timnya tertinggal 2 gol. Kini ia sedikit lega. Izan benar-benar hebat. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Adeyemi? Pikir pelatih Oyarzabal karena sudut pandangnya tidak mendukung visi Izan, tetapi ia berhasil memanfaatkan umpan dengan sangat baik. Perayaan terhenti ketika wasit memberi isyarat kepada tim Valencia untuk kembali dan memulai kembali pertandingan. Fue. Pertandingan dimulai lagi. Bab 9, segera terjadi. Wah, kalian bisa lihat kalau anak yang pakai jersey nomor 21 itu jago banget, kata seseorang di antara penonton. Ya, kalian bisa lihat kalau pertandingan sudah berpihak pada pemain muda Valencia setelah dia masuk, tambah yang lain. Ngomong-ngomong, siapa dia? Komentar penonton lain. Komi yang mendengar semua ini ingin berteriak kepada mereka semua bahwa anak laki-laki itu adalah putranya, tetapi ia tetap mengendalikan diri. Hori, yang terkadang tampak tidak tertarik dengan apapun yang dilakukan Izan, tampak sangat menikmatinya. Namun, ia tidak tinggal diam. Hei, itu saudaraku, katanya kepada salah satu gadis di sekitarnya. Sungguh, dia terlihat tampan, komentar seorang gadis. Tentu saja. Lagi pula, dia kan saudaraku, kata Hori sekali lagi sebelum teriakan penonton kembali menarik perhatiannya ke pertandingan. Ini karena Izan punya bola. 45. Izan, yang telah menerima banyak dukungan dan sorakan sejak masuk, kembali menguasai bola.
Ia mendorong ke depan dan mengoper bola ke pemain No. 8, Sosa, yang melakukan sentuhan apik sebelum mengembalikan bola ke Izan. Izan mengambil bola, melaju ke depan, mencoba melakukan salah satu lari berliku yang selalu ia lakukan sejak masuk. Izan mengalahkan pemain yang maju untuk menjegalnya dengan serangkaian step over cepat. Izan masih menggiring bola menembus jantung pertahanan tim Alborayan. Ia melambat, memperkirakan apa yang harus dilakukan dengan bola. Ia sedikit menyenggol bola sebelum gol Izan yang indah. Pelatih Oyarzabal bergerak sedikit ke depan di garis sentuh setelah Izan melangkah ke sepertiga akhir tim Alborayan. Sebelum ia dapat bergerak lagi, Izan menembak bola ke belakang gawang dari luar kotak 18 yard. Pelatih Oyarzabal mengangkat tangannya untuk merayakan. Ia memang merasa kesulitan sejak awal pertandingan, tetapi kekhawatirannya tampaknya berkurang sejak Izan melangkah ke lapangan. Anak itu sungguh hebat, pikir pelatih Oyarzabal. Izan yang baru saja mencetak gol langsung menuju tribun tempat ibu dan adik perempuannya duduk dan membungkuk memberi selebrasi. Komi akhirnya tak kuasa menahannya lagi. Itu anakku, katanya sambil menunjuk Izan. Putramu luar biasa, Bu, kata seseorang di dekatnya. Aku tahu, jawab Komi dengan air mata berlinang. Fue wasit memulai kembali pertandingan. Pertandingan remaja yang luar biasa. Ini Alboria 2, Valencia Youth 2, kata komentator. Pertandingan berlanjut untuk sementara waktu, tetapi kali ini pelatih tim Alboraya memutuskan untuk berhenti. Timnya membawa semua pemain ke belakang dan bermain dengan formasi hampir 8-2, tanpa striker dan hanya 8 pemain di belakang. Sepertinya dia ingin puas dengan hasil imbang, kata pelatih Oyarzabal. Tim Valencia terus menyerang dan beberapa kali hampir mencetak gol, tetapi keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada mereka karena bola terkadang meleset beberapa sentimeter dari tiang gawang. Komentator. Para pemain Valencia mengerahkan segenap kemampuan mereka dengan tembakan dan umpan dari kiri, kanan, dan tengah, tetapi tak satu pun yang mengarah ke gawang. Jika pemenang pertandingan akan ditentukan, itu harus sekarang, kata komentator. Tepat saat dia mengatakan itu, Hueves Ramos dari tim Valencia dilanggar di tepi kotak penalti. Wasit segera memutuskan pelanggaran sebelum memberikan kartu kuning kepada si pelanggar. Sosa mengambil bola untuk mengambil tendangan bebas, tetapi tiba-tiba berhenti ketika mendengar sang pelatih mencoba mengatakan sesuatu. Berikan bolanya ke Miura, begitulah yang didengarnya. Sosa, meskipun tidak senang, tahu dari tendangan bebas dalam pertandingan coretan yang mereka mainkan bahwa Izan adalah pengambil tendangan bebas yang lebih baik daripada dirinya dan ia juga tahu pentingnya pertandingan itu. Ia melempar bola ke Izan yang agak terkejut karena tidak mendengar apa yang dikatakan pelatih. Pelatih bilang ambil, kata Sosa. Oh, hanya itu yang bisa Izan katakan. Ia berjalan ke titik yang ditunjukkan wasit dan menendang bola di sana. Izan mundur 3 langkah. Ia menarik napas dan semuanya hening. Izan berlari dan menendang bola tepat di bawah gawang. Bola melayang melewati pagar betis dan berputar kencang sebelum masuk ke gawang. Sudut pandang komentator. Sosa, pemain nomor 8, sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas, tapi tunggu dulu, dia malah melempar bola ke bintang hari ini, Izan Miura. Dia juga jago dalam situasi bola mati. Wah, kalau dia jago juga, dia bakal jadi pemain yang luar biasa untuk klub Valencia secara keseluruhan. Dia langsung mengumpan bola di tepi kotak penalti. Izan berlari cepat, dia langsung menendang. Golazo. Maravilloso. Wah, pemain yang luar biasa. Valencia FC sepertinya kena jackpot dengan pemain ini. Bakat yang luar biasa. Izan berlari sekali lagi, tetapi kali ini ke area pelatihan sebelum melompat dan memeluk pelatih Oyarzabal. Terima kasih, pelatih, kata Izan. 3 kata itu benar-benar menyentuh hati pelatih Oyarzabal yang berpikir, anak ini, masa depanmu akan sulit. Ferran, orang yang diperintahkan untuk mengawasi Izan dan melaporkan pertandingannya mengambil teleponnya sebelum menghubungi nomor pelatih Patricio Moreno. Dia sangat bagus. Dia memulai dari bangku cadangan, lalu masuk dan mencetak 2 gol serta memberikan 1 assist, ujarnya setelah panggilan tersambung. Beritahu Oyarzabal untuk mempromosikannya sebelum pertandingan berikutnya karena cedera Pietro tampaknya berkepanjangan dan kami kekurangan pengganti, kata pelatih Patricio sebelum mengakhiri panggilan. Ferran meninggalkan stadion setelah panggilan tersebut. Fui. Wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Para pemain bertepuk tangan dan berjabat tangan dengan para pemain Alboraya.
Kalian menang hari ini, kata Alvo, pelatih tim Alboria. Kurasa aku menang, kata pelatih Oyarzabal sambil menyeringai. Kalian punya pemain yang hebat, katanya sambil menatap Izan yang sedang mengobrol dengan Jose dan Sosa. Aku tahu, jawab pelatih Oyarzabal sebelum pergi. Para pemain memasuki ruang ganti dan mandi sebelum Oyarzabal masuk. Kalian bermain buruk hari ini. Baiklah, kalian bermain bagus di babak kedua dan juga di menit-menit akhir, jadi saya tidak akan bicara kasar lagi karena kita sudah menang. Tetapi jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Selalu mulai pertandingan seolah-olah itu pertandingan terakhirmu. Kau mengerti aku? Katanya sebelum para pemain menjawab dengan serempak, ya, pelatih. Dia menatap Izan dan tersenyum sebelum teringat perkataan pelatih Patricio setelah latihan hari itu yang membuatnya sedikit mengernyit. Yah, aku tidak bisa memotong sayapnya, kan? Pikirnya sambil menyeringai. Baiklah, sampai jumpa lusa di latihan. Besok libur, tambahnya. Anak-anak senang dengan hari libur mereka dan berterima kasih kepada pelatih sebelum berkemas dan pergi. Aau Miura. Kamu jenius sepak bola, ucap Komi sambil memeluk Izan. Ucap Izan. Komi yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu menarik Hori yang tidak menyukai hal-hal ini, untuk berpelukan dengan keluarga. Anak-anak berhenti protes dan menikmati pelukan itu. Sepanjang perjalanan pulang, Komi dan Hori hanya mengobrol karena Izan sudah tidur. Setelah pertandingan. Apa? Kata pelatih Oyarzabal. Dia ingin saya mempromosikannya sebelum pertandingan U19 berikutnya, kata pelatih Oyarzabal dengan nada agak sedih. Tapi bukankah ini terlalu cepat? Maksud saya, dia baru berusia 14 tahun, kata pelatih Oyarzabal. Setelah bolak-balik dengan orang di telepon, akhirnya ia menyerah dan mengakhiri panggilan. Meskipun ia baru mengenal Izan sebentar, ia sudah semakin dekat dengan anak itu. Desahnya sebelum berjalan keluar dari kantornya. Pertandingan itu dimainkan pada hari Jumat, jadi Izan tidur lebih lama dan bangun pukul 9. Ia langsung turun dan minum susu sebelum melakukan serangkaian pose yoga. Karena merasa berkeringat setelah menyelesaikan rutinitas yoga, ia keluar karena tidak ingin keringatnya mengering untuk menyelesaikan tugas hariannya. Ding, selamat kepada tuan rumah atas gol dan assist pertamanya. Hadiah sistem, 10 poin statistik dan obat pemulihan. Ding, tugas harian selesai. 2 poin statistik dan 300 LPS. Izan melihat pesan itu sebelum membuka tab pribadinya. Info pemain. Nama Izan Miura Hernandez. Usia 14. Tinggi, 178 m, 510. Profesi, pemain bola. Status pemain muda. Tim, Valencia Youth Academy FC. Evaluasi sistem, prospek pemuda. Peringkat pemain 64-100. Posisi, penyerang sayap gelandang serang. Potensi 87. Poin legenda 590010-000 ke LV3. Poin statistik 2, G14, 16. Statistik. Kecepatan, 70. Kontrol tubuh, 60. Kesadaran spasial, 64, E4. Teknik, 63. Penembakan, 62. Passing, 61, E1. Kekuatan tubuh, 64. Kekuatan kaki lemah, 3 bintang. Jurus skill, 4 bintang. Keterampilan yang dimiliki. Step overs, 85% penyelesaian. Lach Roqueta 50 selesai. Putaran Krauf, 70% penyelesaian. Roulette, penyelesaian 50%. Izan memutuskan untuk meningkatkan statistik passing dan body control-nya lebih lanjut. Dia mengklik passing sebelum statistik itu muncul. Passing, 61. Umpan pendek, 61. Umpan panjang, 60. Penyeberangan, 60. Izan menambahkan 2 poin stat ke short passing sehingga nilainya menjadi 63 sebelum menambahkan 3 poin stat ke long passing dan crossing sehingga nilainya menjadi 63 juga. Passing, 63. Umpan pendek, 63. Umpan panjang, 63. Penyeberangan, 63. Izan kemudian berpindah ke stat pengendalian tubuhnya untuk mendistribusikan 8 poin stat yang tersisa. Kontrol tubuh, 61.
Kelincahan 65. Melompat 56. Reaksi 56. Balance 60. Izan menambahkan 4 poin stat pada lompatan dan reaksi untuk meningkatkan semua statnya pada atribut pengendalian tubuh ke angka 60. Kontrol tubuh 62. Kelincahan 65. Melompat 56, E4, 60. Reaksi 56, E4, 60. Balance 60. Statistik. Kecepatan 70. Kontrol tubuh 60, W2, 62. Kesadaran spasial 64, E4. Teknik 63. Penembakan 62. Passing 62, G1, 63. Kekuatan tubuh 64. Ding, peringkat host ditingkatkan dari 64-65. Izan melihat ratingnya meningkat, tetapi tidak banyak. Ia memutuskan untuk mulai sekarang menimbun poin statistik agar bisa meningkatkan ratingnya ke level yang lebih tinggi sekaligus. Izan pulang setelah mendistribusikan poin statnya dan menggunakan obat pemulihan kelas B yang telah diberikan oleh sistem. Dia mandi dan turun untuk makan siang. Izan sedang bersantai seharian ketika telepon ibunya berdering. Izan mengangkat telepon dan melihat ID penelepon yang tidak dikenal. Ia menyerahkan ponselnya kepada ibunya sebelum kembali fokus ke TV. "Halo," kata Komi. "Ah, pelatih Miura." Hal ini menarik perhatian Izan sejenak. Setelah ibunya berbicara di telepon sebentar. "Baiklah, aku akan memberitahunya," kata Komi sebelum mengakhiri panggilan. "Lalu, apa yang dia katakan?" tanya Izan. "Dia bilang kau harus bertemu dengannya lusa untuk membahas promosi," kata Komi sebelum duduk di sofa. "Oh, baiklah," kata Izan sebelum semuanya tersadar. "Tunggu apa?" Bab 10, Promosi. Komi mengantar Izan ke akademi sehari setelah pertandingan Alboraya. Izan berdiri di pintu masuk sebentar. Pikirannya kacau karena ia tidak mengerti apa yang telah ia lakukan hingga pantas dipromosikan, mengingat ia baru bermain satu pertandingan untuk tim. Izan masuk sebelum menuju kantor pelatih Oryazabal. "Masuk," sebuah suara yang sepertinya milik pelatih Oryazabal menjawab dari dalam. Izan membuka pintu dan masuk. "Tutup pintunya," perintah pelatih Oryazabal sambil duduk di belakang meja dengan banyak kertas acak di sana-sini. Ada seorang pria di sudut yang awalnya tidak disadari Izan sampai ia berkata, "Halo, Izan." "Yo, apa-apaan ini?" kata Izan memotong umpatannya. Dia harus coba jadi ninja, pikir Izan. Izan duduk dan pria itu bertanya apakah dia tahu tentang promosi itu, dan Izan menjawab ya. "Biasanya kami tidak melalui proses ini untuk promosi, tetapi klub menganggap Anda sebagai aset yang sangat berharga, jadi kami ingin membahas beberapa hal," kata pria yang tampaknya adalah Ferran dari Departemen Pemuda. "Oke, jadi apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Izan. "Nah, berdasarkan penampilanmu dalam pertandingan dan latihan baru-baru ini, asisten pelatih Patricio Moreno yang juga menangani tim muda menganggapmu layak untuk dipromosikan ke tim U19. Tapi, untuk memastikan kamu tidak direbut oleh klub lain, kami memutuskan untuk menawarkan kontrak hingga kamu berusia 18 tahun. Tentu saja ketentuannya dapat diubah seperti upah jika klub menganggap kinerja Anda layak," jelas Ferran. "Klub akan menetapkan target seperti gol dan assist yang harus Anda capai agar gaji Anda meningkat. Tetapi untuk saat ini klub ingin menawarkan remunerasi tahunan sebesar 20.000 euro, tambah Ferran. Wow, klub ini benar-benar mengincarnya. Rata-rata, seorang anak di bawah usia 16 tahun biasanya mendapat gaji 10 hingga 12.000 euro. Nah, dari cara bermainnya, kalau dia bisa meneruskannya ke tim U19 dan akhirnya tim senior, saya rasa itu akan jadi keuntungan besar bagi Valencia." Begitulah yang dipikirkan Oryazabal saat mendengarkan negosiasi tersebut. Izan berpikir sejenak sebelum berbicara. "Saya mungkin tidak tahu banyak tentang negosiasi sepak bola, tapi saya tahu ada yang namanya klausul pembelian dan saya ingin tahu berapa jumlah yang harus saya bayar. Untuk saat ini, klub telah memutuskan untuk menempatkan klausul pembeliannya di angka 5 juta euro dan klub manapun yang menawarkan jumlah ini atau lebih memiliki kesempatan untuk membuka negosiasi." "Bukankah itu terlalu berlebihan?" tanya Oryazabal. "Ya, setidaknya klub menghargai Izan," komentar Ferran. "Apakah ada kelonggaran untuk itu atau sudah diperbaiki? Maksud saya ini adalah negosiasi," pelatih Oryazabal angkat bicara. "Dan berapa banyak kelonggaran yang Anda sarankan?"
Tanya Ferran. Tidak lebih dari 3,5 juta euro untuk klausul pembelian, kata Oyarzabal. Selesai, kata Ferran tergesa-gesa, yang membuat Oyarzabal berpikir seharusnya ia menurunkannya sedikit lagi. Dan untuk remunerasi, saya rasa seharusnya naik menjadi 25.000 euro, ujar Oyarzabal. Ferran berpikir sejenak sebelum menerimanya. Kami akan menandatangani NDA dan kontrak ini akan dirahasiakan untuk saat ini, kata Ferran sebelum mengambil kontrak dan menyerahkannya kepada Oyarzabal. Klub juga menginginkan setidaknya 7 gol dan 11 assist dari Izan setelah beradaptasi di tim U19. Hei, bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya Oyarzabal. Ini adalah target yang ditetapkan untuknya jika dia ingin menegosiasikan ulang kenaikan gaji atau membuat amandemen kontrak, kata Ferran. Oyarzabal menatap Izan yang mengangguk agar ia melanjutkan. Ia memeriksa kontrak itu dan memastikan tidak ada yang salah dengan kontrak itu. Setelah membaca, ia menatap Izan dan bertanya apakah ia ingin menandatanganinya. Yah, ibuku bilang kamu yang mengawasinya karena dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Jadi kalau kamu setuju, mungkin tidak apa-apa, kata Izan. Pelatih Oyarzabal mengangguk sebelum menyerahkan kertas itu kepada Izan untuk ditandatangani. Izan menandatangani dan menyerahkan kontrak itu kepada Ferran yang tersenyum. Kami mendoakan masa depanmu cerah bersama kami, kata Ferran sambil membuka pintu untuk pergi. Setelah Ferran pergi, pelatih Oyarzabal berbicara. Selamat. Kalian telah dipromosikan ke tim U19. Mulai hari ini, kalian tidak akan berlatih bersama kami lagi, kata pelatih Oyarzabal dengan wajah agak sedih. Pelatih, kenapa kau pura-pura tidak mau bertemu denganku lagi? Bukankah kau asisten pelatih tim junior? Kata Izan sambil menatap pelatih Oyarzabal yang tertawa mendengar ucapan Izan. Baiklah, tim U19 akan berlatih besok, jadi pulanglah dan istirahatlah sebentar untuk besok agar kalian bisa mengikuti sesi latihan, kata pelatih Oyarzabal. Oke, pelatih, kata Izan. Ia berdiri dan keluar dari pintu sebelum pergi mengambil barang-barangnya dari ruang ganti. Untungnya tidak ada orang di sana karena semua pemain sudah berada di lapangan. Izan yang sudah menelepon Komi berdiri di pintu masuk menunggunya dan masuk ke dalam mobil ketika dia tiba beberapa menit setelah panggilan. Setelah latihan, para pemain masuk ke ruang ganti untuk mandi. Saat mereka sedang mengobrol, Huefes melihat selembar kertas tertempel di papan pengumuman dan berjalan untuk membaca isinya. Beberapa detik kemudian, tidak mungkin, katanya dengan suara keras, menarik perhatian para pemain. Izan dipromosikan ke tim U19. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hei, bagaimana mungkin itu terjadi? Coba kulihat Ademi mendorong Huefes yang sedang dihujani kata-kata. Benar sekali. Bukan kamu juga, Ademi, kata para pemain setelah Ademi mengonfirmasinya. Lihat sendiri, kata Ademi sambil mengambil kertas dari papan dan menunjukkannya. Tapi bagaimana? Dia hanya bermain di pertandingan. Meskipun saya akui dia sangat bagus tapi bukankah ini terburu-buru, kata seorang pemain. Sosa tersenyum setelah mendengar kabar itu nyata. Aku akan segera ke sana, pikirnya penuh keyakinan. Aku lihat kamu sudah melihatnya, tapi perlu kukatakan, Izan telah dipromosikan ke tim U19 dan mulai hari ini dia tidak akan bersama kita lagi. Kuharap kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih keras dan bermain dengan baik, karena mungkin kamu yang akan bermain di pertandingan berikutnya. Pelatih Oyarzabal setelah mengatakan hal ini membuat para pemain berusaha menenangkan diri. Sebagian besar pemain tidak percaya, tetapi mereka mengesampingkannya dan bertekad, beberapa memutuskan untuk kembali ke lapangan untuk latihan tambahan. Pelatih Oyarzabal yang melihat ini sangat senang. Sesampainya di rumah, Izan mengajak ibu dan adik perempuannya duduk dan menceritakan tawaran itu. Miura, beneran kamu bakal dibayar, kata Komi sedikit terkejut karena setidaknya ia tahu bahwa pemain di bawah 16 tahun tidak mendapatkan gaji sebesar itu, tetapi putra kesayangannya mendapatkan gaji 25.000 euro per tahun. Izan berbincang lebih lanjut dengan ibu dan adik perempuannya tentang karirnya karena Izan akan menjadi siswa baru di SMA semester depan. Akan sulit, tapi aku harus menyeimbangkan sekolah dengan pertandingan, kata Izan sambil tersenyum. Wah, aku kasihan sekali padamu, kata Hori sinis. Dia jelas tahu bahwa Izan gembira karena dia akhirnya berada di jalan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Mereka mengobrol sebentar sebelum makan malam. Setelah makan malam, Izan pergi ke kamarnya. Ia bermain ponsel sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Sepulang sekolah, Komi menjemput Izan dan mengantarnya ke halaman akademi. Selamat bersenang-senang, Miura,
kata Komi sambil mengemudi pergi. Ayo buat kesan yang baik hari ini, kata Izan. Saat dia berjalan ke arah tim U19, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berambut coklat yang tingginya hampir sama dengannya. Hei, tim U17 ke bawah ada di sana, katanya sambil menunjuk ke arah tempat latihan tim U17 dengan ekspresi puas. Setelah berkomentar, dia pergi menuju area latihan tim U19. Kenapa? Dia kira aku tim U17, kata Izan sambil menggelengkan kepala. Sesampainya di sana, ia melihat sebagian besar pemain sudah berada di lapangan. Dalam perjalanan ke ruang ganti untuk berganti pakaian, ia bertemu pelatih Bano, yang pernah ditemuinya saat latihan. Pelatih itu memintanya untuk bergegas karena latihan akan segera dimulai. Izan bergegas masuk ke ruang ganti sebelum berganti pakaian dengan seragam latihan baru yang diberikan kepadanya. Setelah berganti pakaian, ia mengikuti pelatih Bano ke lapangan latihan. Saat para pemain melihat Bano datang, mereka berhenti mengobrol dan tampak fokus pada orang di belakangnya. Mereka terkejut melihat pemain lain, meskipun tinggi dan berotot, wajahnya tampak muda. Baiklah semuanya, berkumpul, kata Bano saat para pemain mengikuti dan berkumpul. Namanya Izan Miura Hernandez dan dia akan bersama kalian mulai hari ini. Bisik-bisik mulai terdengar saat para pemain terus mengobrol. Izan di sini bermain sebagai gelandang serang dan akan menggantikan Pietro yang cedera. Dia yang termuda di antara kalian semua, jadi ajak dia berkeliling dan bantu dia beradaptasi dengan cara kerja di sini, kata Bano. Pedro, pemain yang menyuruh Izan pergi ke U17, terkejut bahwa anak yang disuruhnya pergi ke U17 benar-benar bergabung dengan mereka. Baiklah, cukup basa-basinya. Ayo kita mulai latihannya, kata Bano saat para pemain perlahan bubar. Dua pemain menghampiri Izan setelah pelatih menyuruh mereka bubar. Pemain yang paling pendek berbicara, "Hai, saya Juan dan ini Gaia," katanya sambil menunjuk pemuda berambut gelap di sampingnya. "Hai," jawab Izan. "Katakan, kamu orang Korea atau Tionghoa?" tanya Gaia. "Aku juga bukan orang Spanyol, meskipun ibuku orang Jepang, jadi kurasa bisa dibilang aku orang Jepang," jawab Izan. "Apakah mata itu alami?" Juan adalah orang berikutnya yang bertanya setelah melihat mata biru Izan yang luar biasa, yang hampir tidak ada pada orang Asia. "Ya, aku memang terlahir seperti itu," jawab Izan. "Ah, pelatih bilang kamu masih muda. Ngomong-ngomong, berapa umurmu?" tanya Juan lagi. Izan merasa mereka terlalu banyak bertanya, tetapi memutuskan untuk menjawabnya. "Aku 14 tahun. "Tunggu 14, teriak Juan, menarik perhatian beberapa pemain di sekitarnya. "Tunggu, apa dia baru saja bilang nomor 14? Bagaimana di sini? Apakah dia begitu baik berada di sini pada usia segitu?" Para pemain mulai mengobrol sebentar setelah mendengar usia Izan. "Ngomong-ngomong, aku dan Gaia baru naik pangkat dari U17 beberapa minggu yang lalu," kata Juan, disambut anggukan dari Izan. Bano memberi isyarat kepada para pemain untuk pemanasan. Setelah beberapa peregangan di sana-sini, latihan kecepatan adalah yang pertama dimulai. Para pemain berpasangan dan Izan dipasangkan dengan seorang pemain sayap. Sial, dipasangkan dengan Wissam di hari pertamamu sungguh tidak menyenangkan. Beberapa pemain mulai menertawakan pertandingan itu dan beberapa mulai bertaruh. "Anak itu kalah 10 euro dengan selisih setidaknya 2 detik dalam lari cepat 50 meter, kata seorang pemain. "Buat saya 3 detik, kata yang lain. Para pemain mulai bertaruh dan tampaknya mereka semua bertaruh untuk Wissam. "Aku bertaruh 20 pound bahwa Izan akan menang," kata Juan, yang disambut tatapan tajam dari pemain lain. "Wah, uang mudah," kata para pemain. Saat giliran Izan dan Wissam tiba, mereka berdua naik ke garis start dan Izan tersenyum lebar. Ini karena ia telah menggunakan alat pengintai dan menemukan bahwa Wissam hanya memiliki rating keseluruhan 62 dan rating kecepatan 65. Dibandingkan dengan rating kecepatan Izan yang 70, Izan memang lebih cepat. Bano berdiri di dekatnya menyaksikan pertandingan ini. Pelatih latihan meniup peluit. Setelah mendengar peluit, Izan melesat di depan Wissam, menyelesaikan lari cepat 50 meter dalam waktu 6,47 detik, sementara Wissam berhasil menyelesaikannya dalam waktu 7,52 detik. Para pemain lain terkejut. Bagaimana mungkin Wissam kalah? Itulah kata-kata yang keluar dari mulut para pemain. "Yah, kurasa beberapa dari kalian berutang uang padaku," kata Juan. Izan tidak berhenti dan melanjutkan performanya di latihan lainnya. Ia selalu meraih peringkat pertama atau kedua di sebagian besar latihan yang melibatkan menggiring bola, bola mati,
mengoper, dan menembak. Kok dia bisa sehebat itu di latihan? Beberapa pemain mulai bertanya. Jago latihan belum tentu jago di pertandingan. Pedro, pria yang sepertinya tidak menyukai Izan, angkat bicara. Yah, itu juga benar. Ya? Para pemain mulai mengobrol satu sama lain. Baiklah anak-anak, waktunya latihan tanding, ujar Ferran setelah selesai melakukan pendinginan. Beberapa pemain senang karena mereka mendapat kesempatan untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh anak baru tersebut. Ding, tuan rumah telah diberi tantangan oleh sistem. Tunjukkan nilaimu. Deskripsi, beberapa rekan tim Anda meragukan kemampuan Anda. Bermainlah seperti dewa sepak bola sejati dan buktikan mereka salah. 20 poin statistik. 5.000 LPS. 1 ramuan pertumbuhan. Izan yang tampaknya menunggu tantangan yang akan dikeluarkan oleh sistem menyeringai melihat kemungkinan hadiah yang bisa dia dapatkan. Baiklah, mari kita mulai pertunjukan ini, kata Izan sambil berjalan menuju kereta.